Terima kasih masih bersama kami pemirsa, dan di segmen kali ini kita akan memasuki yaitu sebuah dialog inspiratif, yaitu dengan tema mungkinkah hukuman mati bagi para koruptor. Tentu saja saya tidak sendirian, kali ini saya ditemani oleh Profesor Sunarno Edy Wibowo selaku pakar hukum. Selamat siang Prof. Bowo. Selamat siang Mbak Nela. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak ya. Dan kita pun juga mengetahui bahwasanya di tahun 2025 ini Prof, yang dimana baru berjalan sekitar 3 bulan, kita sudah digemparkan dengan beberapa kasus-kasus korupsi yang memang telah terjadi di Indonesia. Sebenarnya bukan hanya di 2025 saja, dari tahun-tahun sebelumnya pun kita sudah bukan obrolan asing tentang kasus-kasus korupsi yang memang terjadi di Indonesia. Apalagi memang ada sebuah pernyataan dari Kejaksaan Agung dan komitmen dari Presiden kita yaitu Prabowo Subianto, yang dimana selalu akan tegas untuk memberantas para koruptor ini. Ya, dan kita nanti akan membahas apakah memungkinkan hukuman mati bagi para koruptor. Ini juga masih menjadi sebuah pro dan kontra bagi masyarakat dan mungkin para pelaku yang pastinya agak mungkin takut apakah hukuman mati ini akan juga bisa terjalani apa tidak. Baik, mungkin dari Prof. Bowo sendiri, apakah memang solusi dari hukuman mati untuk para koruptor ini bisa menjamin untuk memberantas sebuah tindakan korupsi ini, Prof? Ya, kita harus ada regulasinya, ada aturan hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Jadi, memang di dalam Undang-Undang 31, 99, di beberapa 2021, ada pasal 2 ayat 2. Ketika negara dalam keadaan bencana, darurat ekonomi, itu bisa dituntut mati, diberlakukan itu. Namun demikian, memang ada pasal 28A, konstitusi lagi, undang-undang yang paling tinggi itu sebetulnya, konstitusi itu. Itu, hak asasi itu dilindungi. Dengan hak asasi dilindungi, maka hukuman mati ini tidak terjadi gitu ya Prof ya? Bukan tidak terjadi, tapi ya memang harus adanya amandemen, adanya perpu baru bisa, atau revisi. Ketika undang-undang ini apa yang tersurat dan tersirat, implikasinya tidak apa yang disampaikan oleh Mbak Nela itu, jawaban saya oh iya ya, nah, seperti itu. Oke, tadi juga Prof. Bowo menyinggung bahwasanya sebenarnya hukuman mati ini bisa saja diberikan atau diberlakukan jika kondisi keadaan negara dalam kondisi darurat itu tadi. Bencana, dan mungkin kita akan flashback sedikit ya pemirsa, yang dimana mungkin kita menyinggung yaitu kasus korupsi Bansos ya. Yang tahun 2022 yaitu Bansos COVID-19 ya Prof ya. Kasus COVID-19 itu dari Kementerian Sosial terkait dengan batu bara itu tadi. Nah ini katanya juga bisa diberlakukan karena memang dalam kondisi keadaan negara darurat. Tapi ternyata faktanya Prof tidak diberlakukan. Hanya dihukum kalau nggak salah saya hanya 12 tahun penjara. Itu bagaimana Prof? Ya, inilah yang menjadi sesuatu yang hidup di negara Indonesia itu alhamdulillah. Karena di dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Indonesia itu tentang hak menghormati hak kehidupan. Nah, dengan hak kehidupan di bangsa kita itu, nah ini ada gap antara Undang-Undang Dasar 45 ya konstitusi, dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pasal 2 ayat 2. Negara dalam keadaan bencana, negara dalam keadaan darurat bisa nuntut mati. Namun demikian, pertimbangan-pertimbangan tentang hak asasi manusia itu diberlakukan. Nah, oleh karena apa? Maka ini tidak akan jerah. Korupsi, pemberantasan korupsi meskipun ada penegak hukum KPK, penegak hukum jaksa, penegak hukum Polri, agak susah memberantas tindak pidana korupsi. Mulai dulu sampai sekarang. Contohnya, kenapa KPK itu diundangkan? KPK itu lahir dikarenakan dianggap Kejaksaan dan Polri susah untuk memberantas tindak pidana korupsi. Anggapan dari masyarakat, ternyata lahirlah KPK, sehingga KPK inilah nantinya akan membuat satu tindakan, yaitu
korupsi itu akan jera. Namun demikian ternyata nggak ada jera-jeranya. Iya, benar. Ya, dikenakan apa? Dikarenakan ada Tresportika tidak bisa mencampuri antara ya eksekutif, legislatif, ya jenang judikatif. Contohnya eksekutif adalah penegak hukum ini. Tidak bisa dicampuri oleh judikatif, oleh hakim. Hakim punya keyakinan sendiri, punya sesuai dengan aturan ketika memutus. Nggak sekedar apa yang menjadi tuntutan mati diamini oleh hakim. Jadi inilah ada perbedaan tentang sistem konstitusi atau sistem kenegaraan kita, yaitu trias politika, pembagian kekuasaan seperti itu. Tapi kalau Prof Bo sendiri menilai konstitusionalitas hukuman mati bagi koruptor dalam konteks di Undang-Undang Dasar 1945 itu gimana, Prof? Ya, konteksnya dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak ada, dikarenakan sudah ada di dalam pasal 28A. Jadi 28A itu melindungi hak asasi manusia. Nah. Dengan dilindungi hak asasi manusia, nah kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 45 maupun Pancasila melindungi hak hidup. Ya, khususnya bangsa Indonesia. Pada umumnya rakyat Indonesia. Ini juga menjadi sebuah pernyataan juga terkait dengan bersama Komnas HAM, yang dimana Komnas HAM pun juga berpikir atau memberikan pernyataan bahwa sebenarnya hukuman mati ini tidak selalu atau bukan solusi aktif untuk memberantas korupsi ini. Nah, itu gimana, Prof? Apakah iya sebenarnya memang hukuman mati ini sebenarnya juga tidak ada pengaruh-pengaruhnya untuk memberantas korupsi ini? Gimana tuh, Prof? Kalau saya selaku guru besar pendapat boleh kan? Iya, benar. Boleh ya? boleh, Prof. Ya, solusinya ketika koruptor itu untuk sementara katanya Presiden Prabowo tidak ada bangunan di tengah-tengah laut. Sekarang di Nusa Kambangan kan bisa. Solusinya sehingga jerah. Kalau di sana nggak bisa, ada satu interaksi yang di luar. Kalau di dalam sana agak susah. Makanya jerah. Itulah kalau saya berpendapat demikian. Itulah solusinya seperti itu. Meskipun konstitusi agak susah untuk menghukum mati, terkecuali kalau itu adalah kitab undang-undang hukum acara pidana, hukum pidana. Ya, kalau hukum pidana itu bisa dikenakan pasal 340 yaitu tentang rencana pembunuhan. Itu bisa dihukum mati. Nah, kalau tindak pidana korupsi agak susah untuk hukuman mati. Terkecuali negara dalam keadaan bencana dan darurat. Contohnya ketika ada COVID, ketika korupsi itu bisa. Karena bencana kan. Nah, itu tadi. Tapi Prof, karena bisa dibilang bahwasanya tindakan korupsi ini kan juga sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia bagi masyarakat. Tentunya kebanyakan yang mungkin sudah merasakan. Terutama pada saat kasus Pertamina kemarin, yang yaitu Pertamax oplosan. Itu kan juga bisa dianggap melanggar hak asasi manusia bagi sebagian banyak orang. Tapi ternyata hukuman mati pun, apakah Prof Bo menganggap juga bisa sebagai pelanggaran hak asasi manusia jika ada hukuman mati ini? Nah, ini kalau memang ada oplosannya, di blending, dioplos ya, dari petralit ke Pertamax ya. Ini kalau masyarakat kekurangan ya bahan bakar BBM bisa terjadi hukuman mati kalau memang. Tapi kalau enggak bagaimana? Apakah ini ada bencana, kena darurat ekonomi? Nah, kalau sekarang melihat ekonomi kelihatannya ada defisit ya, diumumkan oleh Kementerian Keuangan ya. Ini defisit benar Indonesia ini sebetulnya. Enggak apa yang diharapkan bahwa ada sesuatu yang memang ekonomi baik, enggak sebetulnya. Nah, dengan demikian apakah ini dianggap tentang darurat ekonomi? Nah, ini bisa saja terjadi. Nah, oleh karena itu harus konsen ketika konsen terhadap korupsi. Pertama, yaitu tentang penegakan hukum, kepastian hukum. Itu penting, dua ini. Nah, apakah ada penegakan hukum ya? Contohnya masalah ya, tentang masalah kejaksaan, KPK maupun kepolisian. Apakah punya integritas tentang bagi negara? Nah, itu harus dipilih-pilih orang-orang yang punya integritas yang tinggi terhadap negara dan bangsa. Kalau nggak punya integritas, toh sampai sekarang korupsi itu tetap ada. Ketika ada korupsi, ada korupsi, ada korupsi, ada korupsi. Nah, oleh karena itu saya kira perlu ya
adanya korupsi itu memang harus diajarkan ya, tentang sejak ya sejak PAUD, sejak SD itu sudah harus diajari tentang bahayanya korupsi, sehingga apa? Sehingga nantinya nggak seperti sekarang ini. Ternyata apa? Orang yang korupsi itu sekolahnya tinggi-tinggi. Benar. Benar kan? Saya setuju. Ya, untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau itu melakukan tindak pidana korupsi itu? Nah, itulah memanglah pentinglah sekolah itu. Karena untuk apa? Untuk menuju kesejahteraan. Tapi jangan gitulah. Jangan apa? Tidaknya diambil. Itu nggak benar. Jadi apa? Ini perlu diajarkan sekali tentang tindak pidana korupsi, harus disosialisasikan mulai dari sedini mungkin gitu ya, Prof. Iya, soalnya itu membentuk karakter itu dari SD itu. Kalau sudah SMP dan sebagainya itu kurang. Contohnya yang saya lihat orang-orang korupsi itu orang-orang punya nilai-nilai, punya satu angka-angka sekolah yang tinggi. Nah, itu harus memang punya satu integritas. Nah, oleh karena itu sekarang presiden, bagaimana presiden ini sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan panglima tertinggi ini harus punya satu hal-hal. Contohnya ketika nantinya ada korupsi, langsung aja ketika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, langsung ditaruh di Nusa Kambangan. Saya kira jerah. Saya yakin itu. Nah, apa? Bisa koordinasi karena ada instruksi. Kalau ada instruksi langsung tidak bisa langsung begini begitu segini apa? Karena dianggap ketika ada yang kena ya, orang tindak pidana korupsi, kamarnya enak, ininya enak, ada AC-nya, ada klosetnya, ada segala sesuatu yang sudah fasilitas ada. Nah, makanya kalau di Nusa Kambangan di sana ada buaya, ada biawak, ada ular dan sebagainya, takut ya. Ya, oke. Ini jadi ditegaskan sekali lagi hukuman untuk para koruptor ini begitu ya, Prof. Ya, kita mungkin tahan terlebih dahulu, Prof. Kita akan lanjut nanti di segmen selanjutnya. Masih akan berbincang dengan Prof. Bowo, yaitu dengan tema mungkinkah hukuman mati bagi para koruptor. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Update Siang ya. Saksikan Otomadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Otomadness. Kita melakukan aksi sosial sambil dipandu soal-soal rally. Ada pemain time rally sendiri, ada pemain sprint rally sendiri. Otomadness hanya di Jawa Pos TV. Otomadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Update Siang dan masih bersama dengan Prof. Bowo. Di segmen kali kita juga akan tetap bahas dengan yaitu mungkinkah hukuman mati bagi para koruptor, yang dimana kita tahu beberapa bulan ini banyak kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia yang sangat-sangat menggemparkan di masyarakat, apalagi bahkan ada kerugian negara disampaikan bisa mencapai 1 kuadriliun. Ini luar biasa. Maka dari itu, dengan pernyataan dan komitmen Prabowo, yaitu hukuman berat bagi para koruptor, tidak hanya sekedar perampasan aset saja, tapi juga memungkinkan untuk menjadikan hukuman mati bagi para koruptor ini bisa dilaksanakan. Apakah itu akan mungkin terjadi? Kita akan bahas lagi bersama Prof. Bowo tentunya, yang dimana mungkin tadi Prof. Bowo juga menyinggung terkait dengan KPK ini tadi, Prof. Nah, tapi kalau menurut Prof. Bowo sendiri, apakah Anda menilai peran KPK ini dalam pemberantasan korupsi dengan adanya hukuman mati ini bisa juga efektif untuk memberantas korupsi ini? Ya,
Ya, kalau saya harus ada regulasinya. Tanpa regulasi, kenapa hakim tidak bisa memutus di luar undang-undang? Nah, kita melihat aja ya tentang kekuasaan kehakiman. Hakim itu bertindak untuk memutus perkara itu sesuai dengan peraturan, nggak mungkin dia. Jadi kalau melampaui batas ekstraportitanya ada. Nah, oleh karena itu hakim tahu, nggak mungkin ini. Paling saya putus 20 tahun. Nah, yang dendanya yang diperberat. Itu saya yakin. Tapi kalau hukuman mati untuk tindak pidana korupsi, memang ini yang buat ini siapa? Contohnya bukan jangan korupsi. Perampasan aset aja sampai sekarang nggak dilaksanakan begitu ya, Prof ya? Iya, jadi apa? Berartilah politik ini masih ada kekuasaan. Berarti susah untuk memberantas tentang tindak pidana korupsi tanpa adanya solusi yang tepat. Tepat waktu. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada semacam trans atau cap bahwa apa yang saya sampaikan di Nusa Kambangan itu orang takut semua. Kalau masuk di Nusa Kambangan berarti ini neraka bagi orang-orang yang ditahan di sana. Neraka duniawi begitu ya, Prof ya? Iya, tapi bukan neraka jahanam. Tapi ya katanya waduh neraka jahanam di sana itu. Makanya kalau dari Nusa Kambangan itu memang benar-benar di sana itu komunitasnya nggak sebagaimana yang ada di LPRP semestinya. Nah, komunitasnya itu adalah gembong narkoba, tentang yang hubungan dengan teroris, hubungan dengan orang-orang kerampok, semua di sana. Jadi kalau di sana dia mikir, saya nggak akan mungkin. Nah, jadi ini untuk apa? Untuk supaya tidak dilanjuti yang lainnya. Dikarenakan tindakan korupsi ini bukan untuk orang-orang yang menengah maupun kelas bawah. Ini yang untuk korupsi ya kelas tinggi. Berat begitu ya, Prof ya? Iya, tanpa adanya punya satu kekuasaan dan kebijaksanaan untuk mengatur pemerintah, nggak mungkin ada korupsi. Nah, korupsi itu yang dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan, sekolahnya yang tinggi, punya kekuasaan, ya, punya kebijaksanaan, keputusan untuk dia sendiri. Bukan keputusan kebijaksanaan itu hanyalah untuk rakyat dan masyarakat, bukan untuk pribadi. Nah, ini saya kira ini sekarang banyak korupsi. Kenapa? Karena dianggap korupsi paling kena 20 tahun katakanlah ya. Nanti ada pembebasan bersyarat, ya tahu ada remisi, ya tahu nanti ada dasawarsa. Nggak taunya 10 bisa nanti 20 bisa paling 10 tahun lagi sudah bebas. Kena 10 paling 5 tahun lagi bebas. Nanti belum kena potongan. Nah, ini bukan suatu hukuman, bukan dikredit, tapi memang ini ada aturan yang mengatur tentang keputusan-keputusan dari Menteri Hukum maupun tentang hubungannya Dirjen Lembaga Pemasyarakatan. Tapi Prof, terkait dengan memang hukuman mati yang memang selalu dicanang-canangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas para koruptor ini tadi, banyak memang kontra, terutama dari Komnas HAM mungkin ya, yang merasa bahwasanya hukuman mati ini adalah melanggar hak asasi manusia. Tapi dari menurut Prof sendiri, tadi juga Prof Bowo menjelaskan atau memberikan pilihan mungkin, yaitu ditaruh di penjara Nusa Kambangan. Nah, apakah dengan pilihan-pilihan itu bisa membuat lebih manusiawi untuk para koruptor ini? Menurut saya manusiawi, dikarenakan koruptor itu adalah merupakan satu bagian menyengsarakan rakyat. Tidak tahu rakyat itu dikecewakan. Sebetulnya kalau korupsi tidak ada, rakyat itu bisa makan. Sekarang ini peceklik. Nah, contohnya apakah nanti bisa lebaran atau enggak? Nah, ini harus kita ketahui. Jadi presiden itu bisa. Kalau itu perpu, tidak dihadirkan presiden, tidak ada masalah. Tapi alternatif itulah, buat aja instruksi atau keputusan presiden tentang tindak pidana korupsi harus ditaruh di Nusa Kambangan. Dikarenakan tadi apa yang saya sampaikan bahwa itu adalah merupakan statement presiden. Saya akan membuat, ya, koruptor-koruptor itu akan saya usir, akan saya di tengah-tengah laut biar dimakan hiu. Tapi untuk membangun kan agak susah ini. Untuk sementara ya. Kalau untuk sementara bisa nanti di sana. Ini hanya solusi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi terulang kembali orang-orang di bawahnya. Sekarang percuma.
Nah, kita bicara tentang pemberantasan korupsi sampai kapanpun ya hasilnya ya seperti ini. Ada KPK hadir ternyata ya tebang pilih. Ya politik yang dijalankan janganlah. Semua itu hukum ada sama di mata hukum. Tidak ada perkecualian ya. Bahwa itu ada orang kecil, orang atas, baik presiden. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita bicara masalah presiden, ketika kita mengadili presiden, harus ada 1/3 dulu, baru 2/3, rapat baru diajukan di MK. Setelah diajukan di MK ke MPR. Jadi rumit. Nah, kecuali kalau yang sudah tidak menjadi presiden. Sudah namanya, kalau jadi presiden agak susah. Maka dengan demikian jangan sampai ada anggapan orang yang kaya tambah kaya, yang miskin semakin miskin. Ini menjadi satu kecemburuan dari masyarakat ini, menyangkut sosialnya. Sekarang ini dilihat bahwa kehadiran pemerintah sebetulnya harus memang tegas, harus hadir. Jangan sampai yang dulu-dulu ternyata setelah beralih dari Presiden Jokowi ke Prabowo, ternyata banyak korupsi yang menumpuk-numpuk. Ini belum yang lainnya loh ya. Nah, belum ini yang lainnya loh ya. Contohnya tambang dan sebagainya. Banyak ini tindak pidana korupsi ketika disita ternyata enggak. Berarti seperti itu. Berapa itu? Kayak kementerian, kayak yang lainnya itu hanya dibiarkan. Kenapa? Karena dia itu dekat dengan kekuasaan. Orang kuasa. Jadi masyarakat itu jangan bodoh. Sekarang ini zamannya digital. 1 menit pun, 1 detik pun tahu. Jadi jangan harap masyarakat gak seperti dulu lagi. Masyarakat cerdas. Oleh karena itu hati-hati. Ketika saya tidak berharap ya akan hadirnya 98 tahun 98 yang lalu. Itu yang kami khawatirkan. Apapun bentuknya. Kenapa? Karena persoalan tentang masalah ekonomi itu adalah persoalan yang pokok bagi rakyat kita. Oke, terakhir Prof. Mungkin pertanyaannya adalah kalau misalkan memang terjadi hukuman mati ini diberlakukan atau mungkin hukuman-hukuman yang lain sekitar seumur hidup atau mungkin penjara dipindahkan untuk para koruptor di Nusa Kambangan, ini apakah bisa berperan atau bisa merubah pikiran masyarakat kepada pemerintah dan akhirnya lebih percaya lagi kepada pemerintah? Terus terang ya, bajingan tengi itu sudah berubah. Jangankan orang-orang yang kelasnya sudah tinggi. Oh, bajingan tengi loh, tahu aku di sana juga. Tidak mau menginjak lagi Nusa Kambangan, apalagi kalau tidak pindah korupsi. Nah, ini menjadi apa? Menjadi jerahnya seperti itu. Ya, saya sampaikan tadi ya toh tentang persoalan yang di Nusa Kambangan itu adalah memang merupakan satu bagian neraka jahanam. Dalam arti kalau di sana dia hidup bergelimpangan dengan AC, dengan di sana itu hanya ndelosor. Mau keluar banyak hewan buas. Itu ular, apa biawak atau buaya di sana semua mau digigit ular, nah monggo. Nah itulah menurut pandangan saya itu solusinya untuk sementara. Kalau nanti dibangun seperti kalau dulu, ya mohon maaf nih ya, kalau G30 SPKI dilempar ke Peleburu. Nah sekarang mau dilempar seperti itu. Nah berarti apa? Berarti inilah yang menjadi salah satu solusi yang terbaik di antara yang baik menurut pendapat saya. Oke, luar biasa. Terima kasih Prof. Bol, luar biasa. Apakah nantinya hukuman-hukuman bagi para koruptor ini akan terjadi? Kita akan selalu berharap dan kita sebagai masyarakat Indonesia pasti akan terus mendukung bagi pemerintah, untuk pemerintah terutama untuk memberikan hukuman seberat-beratnya agar memberikan efek jerah bagi para koruptor atau mungkin juga bagi para calon koruptor ke depannya. Apakah mungkin kita akan saksikan negara kita akan bagaimana hukuman untuk bagi para koruptor. Tapi jangan kemana-mana juga pemirsa, karena setelah ini kita masih akan memberikan informasi terkini lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di Update Siang.